Bagi banyak wanita muda yang masuk ke sana mencari pekerjaan atau penginapan, hotel itu tuh menjadi tempat terakhir yang mereka lihat di dunia ini. Jadi bagian paling mengerikan adalah Holmes seringkali membersihkan tulang-tulang korbannya menjadi kerangka utuh, lalu menjualnya ke sekolah-sekolah medis sebagai model anatomi legal. Menemukan jasad anak-anak Pitzel yang dikubur di ruang bawah tanah sebuah rumah sewaan di Toronto. Hai guys, kali ini gue bakalan bahas satu kasus. Ini tuh tentang The Murder Castle of H.H. Holmes. Jadi ini tuh tentang arsitektur maut, lalu penipuan asuransi massal, dan manipulasi psikologis, lalu juga horor di balik megahnya World Fair Chicago. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Ya, jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, terus juga di like dan di komen-komen ya guys. Jadi langsung aja mulai ya guys ya. Di tahun 1893, tepatnya di Chicago. Chicago adalah pusat dunia. World's Columbian Exposition atau pameran dunia sedang berlangsung merayakan kemajuan teknologi manusia. Nah, jutaan orang tuh datang ya dari seluruh penjuru bumi untuk ngeliat nih kota putih yang megah. Tapi hanya beberapa blok dari pameran itu berdiri nih sebuah bangunan suram yang dikenal warga dengan The Castle atau kastil. Pemiliknya adalah seorang pria tampan berpendidikan medis dan sangat karismatik bernama Dr. H.H. Holmes. Dia tuh jadi ngebangun sebuah hotel besar untuk menampung para turis wanita yang datang ke Chicago. Tapi bagi banyak wanita muda yang masuk ke sana mencari pekerjaan atau penginapan, hotel itu tuh menjadi tempat terakhir yang mereka lihat di dunia ini. Dan malam ini kita akan membedah secara total naskah kriminal yang paling rumit dalam sejarah Amerika. Dan kita akan bicara soal cetak biru bangunan yang dirancang memang untuk membingungkan korbannya. Lalu juga ada ruang kedap suara yang terhubung ke pipa gas dan lubang pembuangan yang langsung menuju ke meja bedah di ruang bawah tanah. Di sini juga kita akan masuk ke dalam pikiran seorang pria yang menganggap manusia tidak lebih dari sekedar tumpukan tulang yang bisa diuangkan. Mari kita masuk ke aspek latar belakang medis dan manipulasi yang sangat tebal si Holmes ya. Jadi Holmes itu terlahir dengan nama Herman Webster Maget. Dan sejak sekolah kedokteran di University of Michigan, dia tuh sudah menunjukkan ketertarikannya yang tidak sehat pada mayat. Jadi di sini teknik penipuan awalnya, si Holmes ini tuh mencuri mayat-mayat dari laboratorium anatomi dan merusak wajah mereka sedemikian rupa agar tidak bisa dikenali. Lalu ngeklaim nih bahwa mereka adalah anggota keluarganya yang tewas dalam kecelakaan demi mencairkan polis asuransi jiwa. Dan dia adalah master dalam memanipulasi sistem hukum dan medis. Dan ketika dia sampai di Chicago, dia mengambil alih sebuah toko obat dengan cara menyingkirkan pemilik aslinya secara misterius. Lalu dia juga kemudian membeli tanah di seberang jalan dan mulai membangun The Castle. Teknik konstruksinya sangat cerdas. Dia terus-menerus memecat kontraktor dan pekerja bangunan setiap beberapa minggu. Alasannya agar tidak ada satu orang pun selain dirinya sendiri yang mengetahui gambaran utuh dari tata letak bangunan tersebut. Di sini pekerja baru hanya tahu satu bagian kecil ya, dan sementara bagian gelap lainnya tetap menjadi rahasia Holmes. Lalu kita akan membedah isi hotel tersebut berdasarkan laporan kepolisian dan sketsa detektif. Jadi hotel ini tuh bukan sekedar bangunan. Ini adalah mesin pembunuh raksasa. Fitur-fitur The Castle ya, itu adalah ruang tanpa jendela. Jadi beberapa kamar dirancang tanpa ventilasi atau jendela. Dan sepenuhnya kedap suara dengan dinding yang dilapisi asbes. Terus juga di sini ada pipa gas tersembunyi. Jadi dari ruang kerjanya, Holmes bisa memutar tuas untuk mengalirkan gas beracun ke kamar tamu manapun yang dia inginkan untuk melumpuhkan atau membunuh mereka dalam tidur. Terus juga ada tangga yang menuju langit-langit. Nah, di sini ada tangga yang tidak menuju kemana-mana. Dan pintu yang terbuka langsung menuju tembok bata untuk membingungkan korban yang mencoba kabur.
lalu juga ada lubang peluncur ya. Jadi ada lubang rahasia di lantai yang terhubung langsung ke ruang bawah tanah atau basement. Nah, ruang bawah tanah terdapat laboratorium, anatomi yang lengkap, terus juga Holmes memiliki 2 tangki besar berisi asam sulfat dan kapur tohor untuk melarutkan sisa manusia. Dia juga memiliki alat peregang tulang ya atau rek. Nah, ini tuh untuk eksperimen pribadinya. Jadi bagian paling mengerikan adalah Holmes seringkali membersihkan tulang-tulang korbannya menjadi kerangka utuh. Lalu menjualnya ke sekolah-sekolah medis sebagai model anatomi legal. Dan harganya ya, itu tuh yang dijual tuh mahal guys. Jadi dia merampok nyawa mereka, mengambil harta mereka, dan menjual tubuh mereka. Sadis banget ya guys ya. Lalu di sini, kesuksesan Holmes berakhir bukan karena The Castle, tapi karena keserakahannya dalam skema asuransi. Jadi dia tuh mencoba menipu perusahaan asuransi dengan memalsukan kematian rekan bisnisnya, Benjamin Pitzel ya. Holmes meyakinkan Pitzel untuk berpura-pura mati, tapi kenyataannya Holmes benar-benar membunuh Pitzel dan kemudian memburu ketiga anak Pitzel di seluruh Amerika Utara untuk menghilangkan saksi. Nah, seorang detektif dari agensi Pinkerton ya, Frank Geyer, melakukan pengejaran paling legendaris dalam sejarah. Dia mengikuti jejak Holmes dari kota ke kota, dari penginapan ke penginapan, hingga akhirnya menemukan jasad anak-anak Pitzel yang dikubur di ruang bawah tanah sebuah rumah sewaan di Toronto. Nah, selama pengejaran ini, naskah forensik menunjukkan bagaimana Holmes menggunakan pesonanya untuk meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa dia adalah pria yang sedang bepergian dengan keluarganya. Dan dia adalah sosiopat murni guys, yang bisa mengganti identitas secepat dia berganti pakaian. Dan penangkapan Holmes di Boston pada tahun 1894 adalah awal dari terbukanya tabir horor di Chicago yang selama ini tersembunyi rapat. Nah, persidangan Holmes pun adalah siklus media pertama di Amerika dan dia dibayar mahal oleh surat kabar untuk menulis pengakuannya. Nah, di sana ya, dia tuh menulis kalimat yang sangat terkenal. I was born with the devil in me. I could not help the fact that I was a murderer no more than the poet can help the inspiration to sing. Jadi di sini, meskipun dia didakwa atas pembunuhan Pitzel dan penyelidikan di The Castle, mengungkapkan sisa-sisa dari puluhan korban lainnya. Polisi menemukan perhiasan, pakaian wanita, dan tulang-tulang kecil yang tidak terhitung jumlahnya di tumpukan abu tungku pembakaran. Lalu jumlah korban diperkirakan antara 20 hingga 200 orang. Ya, dan Holmes dijatuhi hukuman gantung pada 7 Mei 1896 dan di sini permintaan terakhirnya tuh sangat aneh. Jadi dia tuh minta dikubur di dalam peti mati yang diisi beton setebal 2 meter. Kenapa nih ya? Karena takut tubuhnya akan dicuri oleh perampok makam untuk dijadikan bahan penelitian anatomi. Dan di sini ironi terbesar bagi pria yang menghabiskan hidupnya menjual mayat orang lain ya. Dan tak lama setelah eksekusinya, The Castle terbakar habis secara misterius. Seolah-olah dunia tuh ingin menghapus sisa-sisa kegilaan yang terjadi di sana. Dan di sini ya, Holmes bukan sekedar pembunuh berantai. Dia adalah perwujudan dari sisi gelap kemajuan industri di saat Chicago sedang membangun masa depan yang terang dengan listrik dan teknologi. Holmes membangun sebuah industri kematian di bawah bayang-bayangnya. Dan kasus ini mengubah cara polisi menangani investigasi lintas negara bagian dan menjadi studi kasus dasar bagi psikologi kriminal tentang profil sosiopat karismatik. Nama Holmes akan selalu diingat bukan sebagai dokter, melainkan sebagai iblis yang membangun labirin untuk menjebak jiwa-jiwa yang tidak bersalah, guys. Nah, ceritanya tuh kayak gitu ya guys ya. Kisahnya udah beres. Di sini kita sama-sama membedah ya arsitektur maut si Holmes ini. Jadi guys, tetaplah waspada dengan siapa kalian berbagi ruang. Perhatiin nih detail di sekitar kalian ya. Dan ingatlah bahwa terkadang bangunan yang paling megah pun bisa menyimpan rahasia
paling busuk di fondasinya. Oke, gua Kamek, bye guys, sampai ketemu di Kamek cerita episode berikutnya ya. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like dan di komen. Bye, rekomendasi Kamek gak pernah salah.